Dengan lihai, ia memainkan teknik jigging. Strike! Woi, Mas Dani ini lagi strike. Mantap, strike di bawah guyuran hujan nih. Dani tak pernah sedikit pun memandang ikan yang didapat. Mau kecil atau besar, ia tetap fokus untuk memenangkan pertarungan. Bayangan ikan yang tertipu oleh umpan Dani mulai terlihat di permukaan air. Apa itu Mas Dani? GT. Oh, kue lilin. Dapat kue lilin dia. Ya, seekor ikan kue lilin berhasil ditaklukkan. Mantap Mas Bro. Mas Yan, ini hasil strike saya. Apa ini Mas Dani? Gak kelihatan gelap. Ini pasti di bawah masih banyak lagi Mas Dani. Banyak. Karena bergerombol dia sifatnya. Oke, pancing mana strike back. Mantap. Strike. Strike Back Mania, episode kali ini terasa begitu spesial karena perjalanan memancing saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa, yaitu Dani. Meski dalam keterbatasan, tapi kawan saya yang berasal dari Jember, Jawa Timur ini punya skill memancing yang patut diacungi jempol. Mancing mana strike back. Mantap. Spot yang akan kami tuju kali ini berada di Kabupaten Trenggalek, tepatnya perairan Prigi. Prigi memiliki teluk di pesisir selatan yang menjadi pintu keluar masuk menuju Samudra Hindia. Karena alasan itulah, Prigi menjadi salah satu spot andalan bagi yang ingin merasakan tarikan dari berbagai macam jenis ikan. Walau di tengah keterbatasan fisiknya, tidak menjadi halangan bagi Dani untuk menyalurkan hobi memancingnya. Dan ternyata Dani tidak hanya jago memainkan pirantinya saja, tapi juga jago memasang umpan ataupun lurnya sendiri. Salut saya. Strike Mas Dani. Strike. Mas Dani strike. Mantap. Oke, Mas. Wah, bagaimana ini Strike Back Mania? Masa semua diborong sama Dani sih? Tak mau menyerah, perlawanan dari ikan target justru memberinya energi tambahan untuk bisa menaklukkan ikan. Bayang-bayang ikan pun mulai naik ke permukaan air. Oh, Rainbow Runner lumayan. Oh, luar biasa nih. Yang patut dia jempol itu ketenangannya nih dalam identify ikan Rainbow Runner. Padahal walaupun size-nya kecil, Powernya lumayan ya Mas ya? lumayan tuh langsung dibawa ke atas tadi. Walau cuaca kurang mendukung, tapi hebatnya Dani berhasil menaikkan ikan. Padahal angler lain termasuk saya belum mendapatkan sambaran dari tadi. Melihat Dani yang sudah berhasil mendapatkan 2 kali tarikan ikan, membuat saya semakin terpacu untuk mendapatkan sambaran. Akhirnya ada tanda-tanda ikan menyambar. Hai Mas Dani. Strike. Mantap. Ini akhirnya ya. Bisa strike di tengah-tengah cuaca yang kurang bagus. Oke banget ya. Mudah-mudahan landing. Ayo. Dengan yakin, saya pasti bisa menaklukkan ikan yang satu ini. Dari tarikannya memang bisa dibilang bukan ikan size besar, tapi tetap memacu adrenalin saya. Ternyata ikan kerapu sunu yang berhasil saya dapatkan. Mantap ya. Merah beroda Mas Dani. Woi. Satu banget nih. Dapat ikan sulu. Di kedalaman ini nggak terlalu dalam, sekitar 40-50 meter. Packagingnya juga cuma 150 gram ini. 150 gram. Jadi tadi begitu sampai dasar, sampai bawah, cuma di retrieve sebentar langsung disergap sama dia. Karena dia memang tipikal ikan predator penyergap. Biasanya dia menunggu mangsanya datang. Punya strike back, mantap. Meski cuaca sempat cerah, tapi sekarang kembali mendung. Akhirnya kami pun memutuskan untuk menyudahi fishing kali ini. Dan bisa dibilang kali ini Dani lah juaranya. Salut saya.
Setelah lelah memancing, nampaknya asik nih kalau kita kembali mengisi tenaga. Dan yang spesial, chef saya kali ini adalah Dani. Mas Dani kan biasa masak nih, apalagi ikan jiti-jitian kayak gini. Enaknya kita masak apa ini Mas Dani? Nah, kalau ikan jiti ini enaknya di brengkes. Wow, jadi dibakar tapi kita kasih sentuhan yang lain gitu ya. Ya. Wah, pasti enak banget nih. Oke lah, saya bagian potong-potong ikan ya. Siap, Oke, ya. nanti bumbunya biar Mas Dani aja nih, pasti enak. Ayo Mas, kita mulai. Brengkes adalah menu yang kita pilih. Brengkes ini merupakan olahan tradisional asli Jawa Timur. Melihat cara Dani menyiapkan olahan memang sangat menarik ya. Ia terlihat begitu cekatan. Masakan tradisional yang masih bertahan ini dibakar menggunakan daun pisang. Tapi biasanya harus dikukus dulu sebelum dibakar. Tapi kali ini kami langsung membakarnya. Ini yang bakar ya? Siap. Oke. Alasannya karena daging ikan kue tidak mudah hancur. Selain itu, agar rasa gurih alaminya tetap terjaga. Aroma masakannya sih wangi banget ya Mas Dani ya. Kayak pepes, tapi coba ya langsung kita cicip aja. Ayo Mas Dani, ambil Mas Dani. Walau cara memasaknya hanya dibungkus dan dipanggang, hasilnya sangatlah kompleks karena bumbunya meresap secara sempurna ke daging ikan. Sekilas memang brengkes ini mirip dengan pepes, hanya saja yang membedakan dari rasanya. Kalau brengkes rasanya cenderung lebih kuat, sedangkan pepes bisa lebih soft dan pedas daripada brengkes. Bumbu-bumbunya ini meresap banget sampai ke dalam ya Mas Dani ya. Terus juga aromanya tuh wangi banget dari daun kemanginya tuh bikin aroma masakannya tuh kuat banget. Jadi nggak ada bau amis-amisnya sama sekali. Tekstur dagingnya juga lembut ya Mas Dani ya. Lembut dan juga padat. Ini kalau saya sih cocok banget. Mas Dani gimana Mas? Cocok ya? Mantap. Woi, nambah lagi sampean tuh. Mantap, berarti keenakan ini Mas Dani. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Belum puas kami memancing di Perigi, perjalanan pun kami lanjutkan ke spot selanjutnya di perairan Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Perairan yang kami tuju masih termasuk bagian dari Selat Madura dengan karakteristik laut dangkal. Kita udah sampai spot ini, spot yang pertama. Jadi target kita hari ini adalah ikan baramundi. Umpannya nih pakai udang hidup. Ini salah satu kesukaannya ikan baramundi dia, udang hidup. Nah, ini Mas Dani lagi setting-setting. Kalau Mas Dani selalu pakai OH atau BC ya Mas ya, karena retrieve-nya lebih tenang dia. Bukan tanpa alasan, Dani menggunakan OH atau BC sebagai pirantinya karena dengan piranti tersebut akurasi lemparan dan kontrol akan lebih mudah baginya. Rangkaiannya pakai rangkaian dasaran ya. Biasanya ada beberapa teknik buat mancing baramundi. Ada yang pakai pelampung biasanya Mas ya. Tapi sekarang kita pakai teknik dasaran karena ini lumayan. Berapa kedalamannya Mas? 5 meter ada? Sekitar 5 meter ya. Untuk memancing baramundi memang banyak tekniknya. Seperti waktu di aliran Bengawan Solo, Gresik, saya menggunakan pelampung. Tapi kali ini kami menggunakan rangkaian dasar. Kalau lihat dari kondisi airnya ini lumayan cukup bagus ya. Dia nggak terlalu keruh dan juga nggak terlalu bening. Tapi nanti sebentar lagi kita nunggu nih momennya saat air mulai beranjak naik. Nah, saat itu biasanya ikan mulai agresif dan aktif buat cari makan. Tapi ini saya coba peruntungan dulu, siapa tahu ada ikannya nih yang mau nyamber. Benar saja, saya langsung mendapatkan tanda-tanda sambaran. Strike! Mantap apa ikan apa nih? Berat terus dia. Nampaknya ikan yang menyambar tidak terlalu jauh Strike Mania. Hanya saja perlawanannya cukup lumayan. Ikan apakah kira-kira yang saya dapatkan? 9. Pantesan dia
nggak lompat. Biasanya kalau ikan barramundi begitu dekat permukaan air pasti terbang dia. Lumayan cukup besar tapi ini. Besar amat ini. Ayo Mas Dani. Mantap. Sintan ini, requestan siapa ini? Wah, bentar. Ini lebih bahaya daripada ikan lele ya Mas ya? Iya, betul. Ya, ikan sembilang memiliki patil yang berbahaya bagi manusia, Strike Big Mania. Jadi, jangan asal memegang begitu sudah berhasil landing. Jadi ini ikan sembilangnya, patilnya lagi dipotongin dulu nanti biar aman. Jadi di bagian siripnya Cap ya. Kalau di atasnya ada nggak Cap? Ada. Di bagian Ada. apa? Dorsalnya. Ya, Ada ya. ini. Oh jadi ada 3 bagian, sama lah seperti ikan lele berarti. Mantap, big size ini, Strike Big Mania. Itu luar biasa. Mas biasanya kalau ikan sembilang sini bisa sampai berapa kilo Mas? Bisa 5 kilo. 5 ini kilo. 4 kilo. 4 kilo, berarti udah termasuk jumbo ya ini ya? Monster. Udah monster ini. Catfish. Jadi memang mirip banget, benar-benar mirip ya sama ikan lele ya. Iya. Tuh, bentukan giginya juga seperti ini dia, mikroskopis, bulat-bulat seperti ini. Nah, tipikal makannya ternyata tapi lembut dia. Iya. Lembut dan nariknya tuh pelan. Oke lah, mantap. Mancing mana strike back, mantap. Oke, ayo Cap, kita pasang atapnya Cap ya. Oke, kita pasang dulu. Ini udah mulai panas. Thanks a lot. Jadi kita harus pasang yang dingin-dingin dingin-dingin ini. Ini biar nggak terlalu panas atapnya. Pakai apa? Kayak paranet ini, Cap? Ya, paranet. Karena kita mancing dataran, jadi atapnya ini nantinya nggak terlalu ganggu. Paranet sudah terpasang, kami pun bisa kembali fokus memancing. Dani langsung menurunkan umpannya. Tak membutuhkan waktu yang lama, begitu umpan sampai dasar, pirantinya menunjukkan tanda-tanda sambaran. Strike. Mantap. Nih, kayak gini nih strike ribbonnya. Cara fight-nya Mas Dani. Jadi full hampir mungkin 90% pakai kanan Mas ya. Ya, pakai kanan. Mohon maaf nih kalau di bagian kirinya cuman buat nahan jorannya biar nggak goyang-goyang Mas ya. Tuh, ini luar biasa nih fight-nya. Mantap. Oke, ayo Mas Dani, dikit lagi. Cara Dani memainkan pirantinya memang bikin candu ya. Ia tetap begitu tenang di bawah tenaga ikan yang menariknya. Ikan apakah gerangan yang menyambar umpan Dani? Ternyata ikan target kita kali ini yang ia dapatkan, seekor kakap putih alias barramundi. Yo, Ini ikan barramundinya. Mantap. Ternyata fight sama barramundi juga santai banget ya Mas Dani ya, saya lihat ya. Ya, santai. Tapi udah biasa mancing barramundi Mas sebenarnya. Kalau barramundi baru kali ini. Baru kali ini. Baru kali ini tapi fight-nya anteng banget loh ini Mas Dani, luar biasa memang jagonya luar biasa. Oke, mantap ya, masih rezeki kita. Oke lah, cuma strike back. Mantap. Sengaja saya pilih udangnya yang besar biar dapat ikan barramundi yang besar ini. Jadi kita harus lempar sejauh mungkin, ditarik pelan-pelan sampai kerasa tuh, sampai kerasa timahnya membentur benda-benda keras. Nah itu berarti karang. Sampai di situ baru kita diemin. Menggunakan umpan besar memang bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan ikan target yang besar juga. Hal ini dikarenakan aroma dan getaran dari gerakan udang lebih kuat, sehingga membuat ikan besar lebih cepat mendeteksi umpan. Strike! Awas kiri, sorry. Mantap. Ini kalau dari tarikannya target kita nih, barramundi. Oke. Melihat perlawanan ikan sepertinya mirip dengan perlawanan ikan dari tadi. Ternyata benar, ikan barramundi Strike Big Mania. Awas kiri, sorry. Target barramundi. Cap, tolong Cap. Mantap. Thank you Cap.
Seekor baramundi berhasil saya taklukkan dan landed di atas perahu. Si kakak putih target kita ini Strike Mania. Amis juga Mas Dani. Iya. Mantap ini si kakak putih baramundi nih target kita nih. Tarikannya lumayan ya powernya. Pasti di bawah apa istilahnya tuh umbrot, di bawah lari terus. Nah, tipikal dia tuh pasti bawa ke daerah permukaan terus juga lompat. Nah, itu sebagai salah satu cara buat ngelepasin dia dari kail yang nanti di mulutnya. Gimana strike back? Mantap, Mas Dani. Ayo, mana nih ikannya Mas Dani? Perlahan cuaca mulai berubah, Strike Mania. Angin sudah mulai datang, langit pun semakin mendung dengan sedikit gerimis. Ini masih kita usahakan buat dapat target kita nih ikan baramundi. Mas Dani, masih semangat Mas Dani? Semangat Oke lah. Tapi masih potensi nih sebetulnya. Karena sekarang ini lagi airnya mulai bergerak naik. Angin kencang membuat arus permukaan air menjadi kacau. Dampaknya membuat umpan bergerak tidak natural. Tapi kami masih percaya spot kami kali ini amis. Setelah menunggu sebentar, tanda-tanda ikan target pun mulai saya rasakan. Strike! Strike Mas Dani! Mantap lagi. Wah, lompat dia. Ternyata seekor ikan baramundi lah yang berusaha melepaskan kail saya kali ini. Tentu saya tidak mau kalah begitu saja untuk berhasil menaklukkannya. Pada akhirnya, seekor ikan baramundi berhasil saya naikkan ke atas perahu. Jadi ikan baramundi ini memang habitatnya di sekitar muara-muara seperti ini dengan kontur dasarnya lumpur dan sedikit karang-karang biasanya banyak di sana. Gimana strike back? Mantap. Bisa Mas Dani? Bisa ini. Udah selesai nih Mas. Ini walaupun cuman pakai satu tangan ya, tapi Mas Dani ini mandiri banget. Kemarin mulai saya perhati ini dari pasang jig ya Mas ya. Pasang kail bisa Mas ya, kalau pasang kail ngikut kail. Bisa. Ngikut kail juga bisa nih, sekarang dia pasang udang. Oke, udah jadi? Tinggal kita lempar aja. Mudah-mudahan hasil Mas Dani. Tak mau hanya jadi penonton, Dani bertekad untuk kembali mendapatkan ikan. Ia langsung menurunkan umpan. Melihat perlawanan ikan, sepertinya bukan ikan target yang menyambar umpan Dani kali ini. Meski begitu, ia tetap bersemangat untuk menaklukkannya. Perlahan-lahan ikan sudah mulai mendekati perahu kami. Lumayan besar dia dapat. Catfish ya, keluarga ikan lele. Jadi kumis-kumisnya ini fungsinya sama seperti ikan lele, sebagai sensorik ya. Gimana strike back? Mantap. Karena kondisi angin yang makin kencang dan hasil tangkapan yang sudah cukup, kami pun memutuskan untuk menyudahi fishing kali ini. Mas Dani, lumayan capek ya kita mancing seharian ini. Iya lumayan capek. Wah, jadi perut udah keburu lapar. Kita mau masak ikan hasil tangkapan. Ini ada ikan baramundi. Biar cepet masaknya kita steam aja, Mas. Gimana? Steam. Oh, oke. Tekstur dagingnya yang lembut menjadi alasan kami untuk mengolahnya dengan cara di steam. Prosesnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Biasanya tergantung dari ketebalan filetannya. Tinggal kita masukin, Mas Dani. Udah panas ya? Kita masukin. Oke. Tinggal kita tunggu sampai matang, Mas Dani. Berapa menit, Mas Dani? Kira-kira 10 menit. 10 menit cukup ya. Oke, Mas Dani, buka. Sekarang kita tuang bumbunya. Sana terus mundur. Dagingnya yang berwarna putih memiliki rasa yang netral sehingga mudah menyerap bumbu atau saus tim kami.
Akhirnya steam baramudi udah mateng nih Mas Dani. Saatnya kita memulihkan tenaga lagi. Ayo langsung kita makan Mas Dani. Baramudi memiliki daging yang kaya akan nutrisi. Salah satunya kandungan protein yang penting untuk pertumbuhan otot, perbaikan jaringan, serta menjaga kekebalan tubuh. Gak salah nih Strike Backman ya, kalau kakap putih atau baramudi ini jadi hidangan premium di restoran-restoran karena dia punya tekstur daging yang lembut banget dan juicy. Kalau dibikin dimasak steam seperti ini, dia nggak merusak teksturnya. Jadi keaslian dari tekstur baramudi ini tetap terjaga. Rasanya juga enak ya Mas Dani ya. Oke, mancing mana Strike Back? Mantap. Kuahnya apa ya Mas ya? Sosok Dani bagi saya adalah seseorang yang sangat luar biasa dan pantang menyerah. Di saat tidak memancing, pria 31 tahun ini banyak menghabiskan waktu untuk mengurus lahan persawahannya. Ada Mas Dian. Lagi ngapain Mas? Lagi cari belut ini Mas. Mas Dani mau kemana ini? Ini mau ngusir burung banyak ini. Oh ini sawahnya Mas Dani? Iya. Wah kebetulan. Saya izin cari belut Mas. Sekalian. Udah dapet Barangkali belum? ada. Belum dapet ini. Apa Mas Dani mau ikut sekalian nih cari Udah belut? sekalian Gitu ya. ngusir burung juga. Oh yaudah. Meski seringkali terlihat sepele, tapi sebenarnya kegiatan ini sangat penting, apalagi saat masuk musim mau panen. Karena pada saat itu, burung-burung berdatangan untuk mencari sumber makanan mereka. Melihat lokasi di sekitar sini, nampaknya tangan saya mulai gatal nih untuk mencari belut. Kalau saya terawang, belut di sini gede-gede nih kayaknya. Nah kan, ada tanda-tanda nih. Wah, besar Mas Dani. Mas Dani dapat Mas Dani. Mantap. Segini-gini loh belutnya gede-gede banget. Mas Dani nggak tertarik nih pengen mancing belut bareng? Pengen sih. Bener ya? Bener. Oke, kerjaan udah selesai nih? Udah. Wah, kebetulan banget nih saya bawa 2 urak-uraknya. Gimana kalau kita battle ya? Seru kali. Ya udah. Berani? Berani. Oke, deal ya. Ya oke, deal. Yo, kita battle nih. Untuk menangkap belut, ada berbagai macam caranya. Tapi bagi saya yang paling seru ya pakai urak-urak begini. Hanya dengan alat pancing sederhana, cukup senar dan kail saja. Cukup efektif untuk memancing belut yang berukuran cukup besar. Jadi buat mancing belut atau urak-urak pakai umpan cacing seperti ini. Trik buat pasang umpannya itu seperti ini nih. Harus kita lilit-lilitkan seperti ini. Kenapa? Biar kenceng. Karena tipikal makan belut itu ketika udah dimakan umpannya pasti dia dibawa muter-muter. Jadi biar nggak gampang lepas. Cara pasangnya kayak gini. Kita lilit-lilit. Memang harus bersabar dan teliti mencari lubang-lubang tempat belut bersarang. Karena belum tentu juga tiap lubang ada belutnya. Tapi kalau urusan belut, saya percaya diri deh, gak bakalan kalah sama Dani. Makan. Dapat Mas Dani. Mana belut Mas Dani mana? Kamu apa kecil yang penting dapat. Poin ya. Tuh, mancing mana Strike Back? Mantap. Iya. Saya duluan ya Dani, poin pertama nih. Ini dapat Yan. Oh, nyangkut ini. Wah, ada dapat besar. Iya. Oke. Tarik. Belum masuk ini. Tarik maksudnya. Tenang Dani, saya bantu, percayakan pada saya. Strike Back Mania, kejadian seperti ini sudah biasa saat memancing belut, yaitu dibawa masuk dalam. Biasanya ada beberapa faktor seperti waktu sentaknya yang kurang pas, jadi kailnya tidak menancap dengan tepat. Lepas dia. Aduh, nyangkut. Lepas. Lepas dia. Terlalu besar banget tadi. Maaf ya Dani, gagal nih saya bantuinnya. Tapi kita coba lagi ya.
Tidak mau kalah dari saya, Dani pun terus mencari lubang-lubang yang potensial berisikan belut. Dan kesabarannya berbuah hasil. Strike! Dapat ini. Ya siap. Gede. Akhirnya. Luar biasa dapat gede Mas Dani. Oke banget. Untung aja nggak lepas ya, padahal belut segede gini pasti powernya gede banget. Ada tips nih cara memegang si licin satu ini agar tidak mudah lepas strike bag mania. Gini nih strike bag mania, kalau kita mau pegang belut biar nggak berontak di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Karena apa? Kekuatan belut itu ada di ada di ekornya sama di kepalanya, dia sama-sama kuat. Bahkan keduanya ini bisa buat gali lubang. Makanya kita ambil di tengah-tengahnya nih. Jadi berontaknya pun insya Allah nggak akan lepas dia. Mancing mana strike bag? Mantap! Dengan skor 1 sama, saya harus bisa dapat lagi nih biar menang. Mas. Ya, strike! Iya. Pas banget bisa pamer ke Mas Dani. Tuh, Dapat lagi. Wah. Tuh berontak. Mantap. Pas banget ya. Begitu Mas Daninya lewat, langsung strike saya. Lumayan size-nya besar-besar ya ternyata. Ya, besar-besar. Awalnya Mas Dani banyak belutnya di sini. Oke, langsung mana strike bag. Mantap. Karena hari sudah semakin gelap, kegiatan mancing belut pun kami sudahi. Walau saya yang lebih banyak mendapatkan belut, tapi saya tetap bangga dengan Dani, apalagi dengan semangatnya yang pantang menyerah. Kekayaan Laut Indonesia tak hanya menyediakan sumber pangan yang melimpah, tapi juga melahirkan berbagai macam olahan tradisional yang memanfaatkan teknik pengawetan. Strike bag mania, jadi saya lagi ada di sentra pengasapan ikan, namanya Asap Indah. Nah, ini ada di Kabupaten Demak. Dan sentra pengasapan ikan ini adalah yang terbesar di Jawa Tengah. Banyaknya cerobong asap yang mengeluarkan gas panas dari hasil pembakaran menjadi ciri di sini. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat produksi ikan asap saja, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata agrokuliner. Ikan-ikan segar hasil tangkapan nelayan semuanya diproses dari awal hingga akhir di sini. Di sini sebenarnya banyak banget jenis-jenis ikan yang dibikin asap seperti ini, tapi yang paling khasnya adalah ikan manyung. Ikan manyung menjadi bintang di sentra asap ini. Dagingnya yang tebal dan lembut menjadi keistimewaan tersendiri. Meski begitu, masih ada juga jenis ikan lainnya seperti lele, tongkol, dan bagong. Sip. Habis ini diapain Bu ikannya? Di sebelah mana? Dalam ya? Oke, saya bawain ya Bu. Mas, ini Mas ikannya Mas. Bagian yang terdapat kulit menjadi bagian pertama untuk diasap. Karena kulit ikan yang tebal, tentu ini bisa menjadi tameng untuk melindungi bagian daging dari sumber panas yang datang dari bawah, sehingga mencegah daging cepat kering dan rusak. Nah, jadi ada yang unik nih. Untuk proses pengasapan di sini menggunakan bonggol jagung. Ini bukan sembarangan strike bag mania, karena dia asapnya lebih banyak Mas ya. Asapnya lebih banyak, terus juga dia memberikan cita rasa yang khas buat ikan penggangnya ini. Oh, ada khas-khasnya juga. Untuk waktu pengasapannya tidak terlalu lama, sekitar 10 menitan saja strike bag mania. Walau terlihat cuma sebentar, tapi panasnya ini luar biasa loh. Bu, ini saya cicip-cicip boleh Bu ya? Oke, asik. Nyicipin ikan asap fresh from the oven.
Tujuan utama pengasapan memang untuk memperpanjang masa simpan ikan. Tapi selain itu juga membuat rasa ikan menjadi lebih lezat. Emang benar-benar fresh banget ya. Ini kalau dimakan anget-anget mantep banget. Walaupun pakai tanpa bumbu sama sekali, ini rasanya aja udah mantep banget. Dagingnya tuh tebel tapi lembut. Ini apalagi kalau ditambah bumbu lengkap pakai kuah, makin nikmat lagi pasti. Mancing Mania Strike Back, mantap!